Halo semua, selamat datang di bagian keuangan dan BMN RSUP Dr. Johannes Leimena. Sudah tahu belum alur penagihan piutang negara pada kementerian atau lembaga? Simak video ini untuk penjelasannya ya. Ada dua upaya penagihan piutang negara. Pertama, tertulis. Yang kedua, optimalisasi. Pertama, penagihan secara tertulis dengan surat tagihan. Kementerian atau lembaga menyampaikan surat tagihan pertama paling lambat 10 hari kerja sejak jatuh tempo. Jika 1 bulan sejak tanggal surat tagihan pertama belum lunas, maka disampaikan surat tagihan kedua. Jika 2 bulan sejak tanggal surat tagihan kedua belum lunas, maka disampaikan surat tagihan ketiga dengan tembusan kepada PUPN sesuai wilayah kerja. Jika 3 bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga belum lunas, maka diterbitkan surat penyerahan pengurusan piutang macet kepada PUPN. Kedua, penagihan dengan optimalisasi, meliputi 1. Restrukturisasi, 2. Kerjasama penagihan, 3. Pelaksanaan parate eksekusi, 4. Crash program, 5. Gugatan melalui lembaga peradilan, 6. Penghentian layanan. 1. Restrukturisasi dapat dilakukan atas permohonan tertulis penanggung utang kepada menteri atau pimpinan lembaga yang dapat disetujui atau ditolak. Restrukturisasi dilakukan dengan penjadwalan kembali, perubahan persyaratan, keringanan utang, pembayaran sebagian utang dengan pencairan barang jaminan, dan jenis restrukturisasi lainnya. 2. Kerjasama penagihan yang dituangkan dalam nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama yang memuat daftar rincian penanggung utang, pola kerja penagihan bersama, pendanaan, dan jangka waktu kegiatan. Kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain Kejaksaan, Kanwil DJKN, DJA, DJP, DJBC, dan pihak ketiga. 3. Parata eksekusi. Jika barang jaminan berupa hak tanggungan peringkat pertama, fudisia atau gadai, maka dilakukan permohonan lelang. Terlebih dahulu disampaikan surat peringatan tersendiri sebanyak 3 kali bahwa akan dilakukan penjualan lelang. Jika barang jaminan tidak terjual, dapat memintakan lelang ulang. Jika terjual sebagian atau terjual namun masih terdapat sisa utang, dapat diserahkan ke PUPN. Jika barang jaminan pada lelang ulang tidak terjual, dapat diserahkan ke PUPN. 4. Crash program meliputi 1. Keringanan utang, 2. Percepatan penerbitan PSBDT atau PPNTO, 3. Moratorium tindakan hukum, 4. Bentuk crash program lain. 5. Gugatan melalui lembaga peradilan dilakukan jika terdapat sengketa terhadap adanya dan besarnya jumlah piutang negara dan terdapat masalah hukum yang menurut pimpinan kementerian atau lembaga lebih efektif diselesaikan dengan gugatan melalui lembaga peradilan. 6. Penghentian layanan dilakukan terhadap layanan yang sama dan layanan lainnya yang diajukan oleh penanggung utang yang sama. Selain upaya optimalisasi, dapat juga dilakukan upaya optimalisasi lainnya, meliputi 1. Hibah piutang negara kepada pemerintah daerah, 2. Konversi piutang negara menjadi PMN, 3. Penjualan hak tagih atau piutang negara, dan 4. Debt to asset swap. Proses pengajuan persetujuan optimalisasi lainnya. Kementerian atau lembaga melakukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui DJKN. DJKN akan melakukan penelitian terhadap usulan tersebut. Jika diperlukan, DJKN akan meminta APIP untuk melakukan review. Hibah piutang negara kepada pemerintah daerah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan menteri dan surat kesediaan untuk menerima hibah dari Pemda. Hibah piutang negara dilakukan dengan berita acara hibah yang ditandatangani oleh menteri atau pimpinan lembaga. Konversi piutang negara menjadi PMN
BUMN, BUMD atau perusahaan mengajukan permohonan kepada menteri atau pimpinan lembaga dengan melampirkan proposal. Menteri atau pimpinan lembaga meneruskan permohonan tersebut kepada DJKN untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan konversi piutang ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan menyampaikan usul PMN kepada Presiden. Penjualan hak tagih atau piutang negara dilakukan melalui penjualan secara langsung atau lelang di hadapan pejabat lelang atas persetujuan DJKN. Kementerian atau lembaga yang akan melakukan penjualan hak tagih terlebih dahulu melakukan inventarisasi dan penelitian terhadap piutang negara. Penjualan hak tagih harus diberitahukan secara tertulis kepada penanggung hutang. Debt to asset swap dilakukan apabila restrukturisasi piutang negara tidak dapat dilakukan atau diselesaikan atas sebagian atau seluruh kewajiban pokok atau non-pokok. Urutan prioritasnya: 1. Kewajiban pokok, 2. Bunga, 3. Denda, 4. Kewajiban lainnya. Jika masih terdapat sisa piutang, dilakukan upaya optimalisasi yang lain. Dilakukan dengan cara menyerahkan aset berupa tanah atau tanah berikut bangunan. Sekian alur penagihan piutang negara pada kementerian atau lembaga. Terima kasih.